taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau saya lihat di mana-mana pengajian ada yang mulai nguap, ada yang mulai kakinya belonjor, asam urat, ada yang pura-pura kamar mandi nggak balik lagi, karena ini pintunya di depan nggak mau dia pura-pura. Ya Allah, yang namanya orang kalau duduk di pengajian, ibu duduk di majelis taklim, itu bangsa iblis nggak tinggal diam. Maaf, pantat kita itu ditusuk paku ibu. Kiri salah, kanan salah, pengennya buru-buru kabur. Tapi kalau nonton sinetron berjam-jam kuat, iklan marah. Suami suruh bikin kopi, bikin aja sendiri, tanggung lagi tuh. Ya Allah, begitu sinetronnya habis marah-marah. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan menuntut ilmu, orang yang duduk di taman surga memang ujiannya banyak. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ishhadu ya malaikati." Saksikan wahai para malaikat Allah. Allah tidak menyebut satu malaikat, tapi yang disebut oleh Allah seluruh para malaikat Allah. Anni ghafartu lahum, siapa orang yang duduk di majelis taklim, majelis zikir, majelis silaturahmi, pulangnya dia mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu belum masuk rumah, di depan pintu mau masuk rumah dosanya sudah diampuni. Maka sering-seringlah duduk di majelis taklim, duduk di majelis tolabul ilmi seperti ini. Mudah-mudahan ya pulangnya kita nanti dosa-dosa kita semua yang sudah kita lewati digugurkan, dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu jamaah yang saya hormati, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang di dalam perut seorang ibu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Pada hakikatnya bayi yang lahir nanti ke alam dunia ini, siapapun bapak dan ibunya, hakikatnya dalam keadaan bersih, suci lahir dan batin. Semua tergantung kedua orang tuanya. Maka orang tua berperan besar mau dijadikan apa anak-anaknya. Anak itu ibaratkan seperti kertas putih ibu, mau dikasih tinta biru ngikut, mau dikasih tinta warna hitam ngikut, mau dikasih warna coklat ikut, mau dikasih warna ungu ikut tuh anak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min syahsin walahu sirru min sirri abihi. Setiap karakter sifat anak akan selalu diwarnai oleh sifat karakter ibu bapaknya. Nih bu, perhatikan bu, jangan salahkan anak kalau anak kita berbuat yang nggak baik. Kenapa? Karena sifat karakter anak akan selalu diwarnai sifat karakter ibu bapaknya. Jangan harap anak mau melaksanakan ibadah sholat kalau ibu bapaknya di depan anaknya nggak pernah sholat. Tuh, anak sekarang pinter bu, anak mau maghrib disuruh ke masjid, ibunya lagi main HP, foto-foto, ya, lagi ngerumpi di pertigaan sama tetangga. Anak disuruh ke masjid, bapaknya lagi asik ngopi di depan rumah. Tuh, jangan harap anak mau sholat kalau ibu bapaknya di depan anaknya tidak mau sholat. Maka kita ajarkan orang tua, nah ayo berangkat ke masjid, kita ajarkan dulu contoh kita ini ibu, kita ini teladan panutan di rumah tangga, dan anak akan melihat apa yang kita lakukan. Maka jangan harap anak mau sholat kalau ibu bapaknya nggak pernah sholat. Bu, ini zaman sekarang ini bu sudah terbalik, anak nggak sekolah dimarahin, betul? Betul. Anak begadang mulu marahin, anak nggak kerja dimarah-marahin, cari kerjaan, jangan rumah baik, tidur mulu, makan mulu. Tapi anak nggak pernah sholat, tidak dimarahin, dibiarkan orang tuanya. Anak subuh tidak bangun untuk sholat subuh, tapi orang tuanya membiarkan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan,
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak cucu dan keturunanmu dari siksa api neraka. Jadi ibu, kalau anak kita main pulang sore telepon, yang pertama yang kita tanya, udah sholat zuhur belum nak? Jangan tanya kamu di mana, udah makan belum. Yang pertama udah sholat belum, tuh harusnya. Ini kita telepon anak, jangan pulang sore-sore, jangan lupa makan, sholat gak pernah diingatkan. Ini banyak orang tua sekarang seperti itu. Terbalik, masya Allah, ya, sholat gak pernah ditanyain, makanya anaknya gak sholat, main di rumah temennya. Lihat subuh, kalau anak kita subuh belum bangun, siram bu, siram, ambil air segayung, siram anak kita. Anak pertama, lihat kamarnya, udah bangun untuk sholat subuh belum? Lihat anak nomor 2 di kamarnya, udah bangun sholat subuh belum? Lihat anak nomor 3, udah bangun sholat subuh belum? Kalau tiga-tiganya belum bangun, siram pakai ember, siram segayung-gayung. Anak pertama segayung, anak kedua segayung, anak ketiga segayung. Kalau anak bertanya, ibu, bapak kenapa? Saya disiram. Bangun nak, saya ibumu, saya bapakmu menyiram kamu nak. Aku melihat api neraka membakar kamu nak. Bangun, aku padamkan api neraka, aku siram nak api neraka. Aku nggak mau kamu nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun nak, sholat subuh. Bapak ibu sayang, maka ibu siram api neraka itu agar kamu tidak terbakar. Kalau ibu punya anak nggak